menyebutkan beberapa hadis sebagai contoh. Untuk orang-orang yang berakal, sebetulnya satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang pasti kebenarannya sudah mencukupi. Namun karena kasih sayang baginda Rasulullah SAW, beliau mengulang-ulang arahannya dalam hal ini agar umatnya tidak mengabaikannya. Tapi keadaan kita patut disayangkan, meskipun baginda Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah sholat. Kita tidak memperhatikannya tanpa perasaan malu, padahal kita mengaku sebagai umatnya dan pengikut setianya serta merasa sebagai pembela Islam pula. Pembeda antara orang beriman dan orang kafir adalah sholat. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarku sholati. Dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan kekufuran. Hadis riwayat Ahmad Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain pula disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara iman dan kufur. Hadis riwayat Tirmidzi. Faedah, masih banyak hadis lain mengenai hal itu. Baginda Nabi SAW bersabda, bersegeralah sholat ketika hari mendung. Barang siapa meninggalkan sholat, dia menjadi kafir. Maksudnya jangan sampai karena cuaca mendung membuat kita tidak mengetahui waktu sholat yang tepat, sehingga sholat terlewatkan. Meskipun dapat mengodohnya, hal itu termasuk meninggalkan sholat. Betapa keras sabda baginda Nabi SAW, sehingga beliau mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dihukumi kufur. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kufur dijatuhkan kepada orang yang meninggalkan sholat karena mengingkarinya, bagaimanapun ancaman itu amat keras. Oleh karena itu, barang siapa hatinya mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sabda-sabdanya, maka peringatan itu sudah keras sekali baginya. Selain sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, para sahabat besar seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan yang lain juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur dan dengan sengaja berarti telah kafir. Demikian pula pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Syekh Ishaq bin Rahawih, demikian pula dan Syekh Ibnu Mubarak rahmatullah alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perbuatan tersebut. Lucu nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabki hisaling faqala la tusriku billahi syai'an wa in qutitum aw huriktum aw sulibtum wala tatraku sholata muta'amidina faman tarakaha muta'amidan faqad kharaja minal millati wala tarkabul maksiyata fa innaha sahatullah wala tasrabul khamra fa innaha ra'sul khotoya kulliha. Dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 4 diantaranya adalah: 1. Janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun walaupun kamu dipotong-potong, dibakar atau disalib. 2. Janganlah meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sungguh ia telah keluar dari agama. 3. Janganlah bermaksiat, karena maksiat itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 4. Janganlah minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal segala dosa. Hadis riwayat Tabrani dari kitab At-Targhib. Faedah, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis yang sama. Ia berkata, kekasih saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati saya
1. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, meskipun kamu dipotong-potong dan dibakar. 2. Jangan sengaja meninggalkan sholat. Barang siapa sengaja meninggalkannya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepasnya dari jaminannya. 3. Jangan minum khamr, sesungguhnya itu kunci segala keburukan. Mementingkan sholat dan mendidik anak. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asri kalimatin qala la tusrik billahi syai'an wa in qutilta aw furikta wala ta'uqanna walidayka in wa in amaraka an tahruja min ahdika wa malika wala tatrokanna sholatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'as min huzimmatullah wala tasrobanna khamron fa innahu ra'su kulli fahishatin wa iyyaka wal maksiyata fa inna bil maksiyati halasahatullah wa iyyaka wal firara minar rafi wa in halakan nas wa in asoban nasa mautun fasbut wa anfik ala ahdika min taulik wala tarfa anhum asoka adaban wa ahifhum fillah. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 10 perkara. Beliau bersabda, 1. Janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, meskipun kamu dibunuh atau dibakar. 2. Janganlah mendurhakai orang tuamu, meskipun mereka memerintahkan kamu harus berpisah dengan istri dan hartamu. 3. Janganlah sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu, karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas dari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Janganlah minum khamr, sesungguhnya ia pangkal segala keburukan. 5. Jauhilah maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Janganlah lari dari medan perang, walaupun teman-temanmu gugur. 7. Tetaplah di tempatmu, kendati pun wabah penyakit seperti wabah pes dan lain-lain menimpa orang-orang. 8. Nafkahilah keluargamu semampumu. 9. Janganlah tinggalkan tongkatmu untuk mendidik anak-anakmu. Dan 10. Takutilah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak berbuat keburukan. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dari kitab At-Targhib. Faedah.